Awal tahun 2017 mungkin menjadi tonggak kehidupan baru bagi seorang Antasari Azhar. Mantan ketua KPK yang divonis 18 tahun penjara mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Jika biasanya aksi keringanan hukuman diberikan atas kebaikan para penguasa, lain halnya dengan di beberapa negara berikut ini. Pengurangan masa tahanan didapat oleh para narapidana atas usaha dan kerja kerasnya sendiri. Siapa sangka, narapidana penjara Arisvaldo de Campos Pires Brazil terpilih sebagai para prajut dan perenda pakaian merek ternama. Uniknya semua dikerjakan laki-laki, sementara pekerjaan merajut dan merenda baju biasanya identik dengan aktivitas kaum hawa. Adalah desainer Rahel Guimarães yang percaya napi Hotel Prodeo Juiz de Fora, kota yang berjarak 100 km utara Rio de Janeiro itu, punya potensi membuat pakaian. Mereka dapat mengerjakan apa saja, begitu yang Guimarães percaya atas mereka. Kini Rahel Guimarães memetik hasil maksimal dari hasil pelatihan yang dimulainya sejak tahun 2009. 18 napi itu pun mendapatkan benefit sepadan. Selain bayaran senilai 75% gaji minimal di Brazil, para napi terpilih itu juga mendapatkan pengurangan 1 hari hukuman apabila tak mangkir bekerja selama 3 hari. India punya cara tersendiri mengurangi hukuman narapidana. Caranya tak kalah berkelas karena mengedepankan kearifan lokal. Yap, benar. Yoga, sesi meditasi India yang telah berusia 5.000 tahun. Penjara di Mangalore, India Tengah mengajukan proposal pengurangan hukuman dengan yoga dan tentunya mendapatkan persetujuan. Intinya para narapidana mendapatkan pengurangan hukuman 15 hari kalau mengikuti kelas yoga tanpa putus. Artinya 2 bulan remisi didapat jika si napi mampu menyelesaikan sesi yoga selama setahun penuh. Program yoga itu mendapat respon sangat positif. Lebih dari 80 napi selalu mengikuti sesi yoga. Event rutin itu pun tak pernah sepi peminat. Hebatnya mereka yang telah menyelesaikan tingkatan Sudarsan Kriya tak pernah kembali ke penjara lagi setelah bebas dari hukuman. Salah satu guru yoga yang aktif dan terhitung pelopor pengajar kelas yoga di penjara adalah Sadashiv Kamath. Program yoga di penjara India telah dijalankan sejak 2008. Lebih dari 850 napi berpartisipasi dalam 18 angkatan. Bahkan 1.500 orang mengikuti kelas Navchetna Shivirs, yoga yang diperuntukkan untuk kesehatan mental dan psikis. Kearifan lokal juga menjadi andalan Thailand untuk mengurangi hukuman narapidana. Muay Thai, olahraga kickboxing khas negeri Gajah Putih. Di penjara berpengamanan maksimum di Bangkok, bernama Klong Prem Prison, napi dihalalkan mendapatkan pengurangan hukuman dengan menjadi yang terbaik di olahraga Muay Thai. Lawannya rata-rata orang asing, hanya segelintir napi bernyali besar yang menjalani pengurangan hukuman dengan bermuay Thai. Salah satunya napi dengan panggilan Mu. Pria 22 tahun itu menghabiskan 13 jam sehari bersama 4 napi lain di kotak 1,5 meter kali 3,5 meter untuk mengalahkan lawan-lawan Muay Thai. Hukuman 24 tahun akibat transaksi narkoba di masa lalu membuatmu berpikir simpel, apalagi dengan memanfaatkan keahlian bertarung Muay Thai untuk bebas secepatnya. Mu baru mengantongi 1 tahun hukuman saat aktif bertarung Muay Thai. Tradisi pengurangan hukuman dengan Muay Thai telah berlangsung sejak 1767.
Paman Sam punya cara ampuh untuk mengurangi hukuman napi, terutama yang menjalani hukuman bertahun-tahun hingga seumur hidup. Meski hanya napi terpilih dan menjalani proses ketat, mereka dapat bergabung dengan pasukan militer Amerika Serikat. Program itu telah berjalan sejak sekitar tahun 90-an. Banyak napi yang melamar bergabung dengan pasukan militer AS dan berlaga di medan laga di berbagai penjuru dunia. Kebijakan napi bergabung dengan militer AS diperketat sejak 2006. Beberapa napi yang lolos dari pendisiplinan US Disciplinary Barrack alias USDB di Fort Leavenworth juga berhak tergabung menjadi tentara militer AS. Total terdapat 440 tahanan di Leavenworth. Rata-rata dari mereka sangat berkelas dan total membela kejayaan negeri Paman Sam hingga beraksi di dalam hingga ke mancanegara. Dan pemirsa, itulah kekhasan 4 negara dalam mengurangi hukuman narapidana. Semuanya bertujuan untuk memanusiakan kembali mereka yang bersalah hingga saatnya mereka kembali ke masyarakat dan orang-orang tercinta. I don't like it, no.